awal saya mengenal manhaj salaf, saya senang membeli buku. Dengan berjalannya waktu, saya mengenal dan tahu ternyata buku-buku yang saya beli, pengarang, penerjemah, atau penerbitnya dianggap keluar dari warisan ahli sunnah. Bagaimana sikap saya terhadap buku-buku tersebut? Ini pertama, bukunya apa yang ditulis? Buku apa yang dia baca? Apakah buku si pengarang, penerjemah, atau si penerbit? Ya, sebab kadang yang kebanyakan orang ada buku, ya buku dari ulama ahli sunnah, buku Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, ya, dan selainnya. Tapi menerjemah orang-orang yang dianggap hizbiyun, orang-orang yang berseberangan jalan dengan ulama yang mereka terjemah itu. Maka kalau ini yang dimaksud dalam pertanyaan, jawabannya perlu dirinci. Dilihat terjemahannya. Kalau terjemahannya benar, bagus, tidak apa-apa membacanya. Ya. Sambil saya ingatkan kalau ada terjemahan dari orang yang ahli sunnah itu lebih bagus. Ya. Kalau terjemahannya tidak bagus, maka tinggalkan terjemahan tersebut. Tinggalkan terjemahan tersebut. Ini rincian yang difatwakan oleh Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Iya. Jelas ya? Adapun kalau memang bukunya milik bin seperti yang dikatakan di sini bukan ahli sunnah, ya. Mungkin saja seorang itu sadar, dan sadar belum tentu hidayah. Ketika dia membaca buku misalnya, ada yang dia baca buku kelompok menyimpang, tapi dia tersentuh dengan sebagian makna yang hak yang disampaikan. Misalnya ingat akan hari akhirat, sadar akan perbuatan dosa dan sebagainya, akhirnya dia ingin belajar. Ya. Ini dia mendapat hidayah pada sebagian bentuk, bukan hidayah menuju kepada jalan ahli sunnah. Jelas ya? Dan kadar dari hidayah yang seperti ini disyukuri. Ketika dia mendapatkan hidayah, mengenal jalan ahli sunnah, maka hendaknya dia lebih bersyukur lagi. Lebih bersyukur lagi. Nah, itu para ulama menyebutkan bahwa hidayah terbagi dua. Ada hidayah di atas jalan, dan ada hidayah menuju kepada jalan. Hidayah menuju kepada jalan, yaitulah hidayah Islam. Dari kegelapan seorang menuju kepada cahaya. Di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya dia tahu di atas jalan Islam tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah hidayah di atas jalan. Dan ini apabila seorang mengenal jalan ahli sunnah. Jelas ya?